Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait PT Gudang Garam untuk memenuhi proyek mata kuliah pengauditan. PT Gudang Garam memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan terkemuka yang memberikan tanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Berawal dari industri rumahan, perusahaan PT Gudang Garam telah tumbuh dan berkembang seiring dengan tata kelola perusahaan yang baik dan berlandaskan dengan Catur Dharma. Catur Dharma ini merupakan misi dari perusahaan itu sendiri yang terdiri dari yang pertama, kehidupan yang bermakna dan berfaedah yang merupakan suatu kebahagiaan. Yang kedua, kerja keras, ulet, sehat, jujur, dan beriman itu merupakan prasyarat dari kesuksesan. Yang ketiga, kesuksesan tidak akan terlepas dari kerjasama dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah karyawan merupakan mitra usaha yang utama. Selanjutnya terkait produk-produk yang ada di PT Gudang Garam itu, yang pertama ya ada yang berjenis sigaret kretek tangan atau SKT dan Kobat. Nah, di situ ada bermacam-macam seperti Gudang Garam Merah, Gudang Garam Jaya, dan Gudang Garam Patra. Nah, kemudian ada juga yang berjenis SKM atau sigaret kretek mesin. Nah, di sana itu ada bermacam-macam juga seperti Gudang Garam Internasional, Gudang Garam Signature Mile, Gudang Garam Signature, Cici Move, Cici Mile, dan Cici Shiver. Nah, selain produk-produk itu ada juga produk lainnya seperti Gudang Garam Deluxe, Sriwedari Biru, Luring, terus Surya Merah, Surya Eksklusif, Surya Profesional. Selanjutnya ada sejarah berdirinya PT Gudang Garam. Awal mula berdirinya PT Gudang Garam ini adalah perusahaan milik keluarga yang didirikan pada tahun 1958. PT Gudang Garam ini berhasil berkembang dengan sangat baik dalam kurun waktu 50 tahun, sehingga nilai-nilai tata kelola perusahaan ini sangat baik. PT Gudang Garam ini didirikan oleh Surya Wonowijoyo pada tanggal 26 Juni tahun 1958. Ini dimulai pada saat Chow Yun-wei berusia 20 tahun. Dia diberikan penawaran kerja oleh pamannya untuk bekerja di perusahaan rokok yang bernama NV Cap 93 yang terkenal pada saat itu. Karena kerja keras dan kegiatannya ini, Chow Yun-wei diangkat menjadi direktur utama perusahaan NV Cap 93. Dalam sejarahnya, di tahun 1958, Gudang Garam mulai ditemukan, dan itu berawal dari produksi rumahan. 2 tahun kemudian, Gudang Garam mulai membuka cabangnya. Di tahun 1969, yang awalnya berasal dari rumahan, Gudang Garam berubah menjadi firma. Lalu pada 2 tahun kemudian, yang awalnya di firma itu berubah menjadi PT. Di tahun 1990, Gudang Garam mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dan mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. Kemudian di tahun 2013, Gudang Garam mulai memperluas produksinya dan berkembang menjadi lebih maju lagi. Untuk struktur organisasi PT Gudang Garam itu bisa dilihat di tampilan setelah ini. PT Gudang Garam adalah industri rokok terbesar di tanah air yang berlokasi di Kediri, Jawa Timur. Selain itu juga, PT Gudang Garam berkembang di industri bidang kertas yang bernama PT Surya Pamenang yang berlokasi di Kediri. Perusahaan ini memiliki kegiatan yang beragam, mulai dari pemasaran, produksi, dan manajemen. Selain itu, PT Gudang Garam juga mengikuti sistem padat karya dan memproduksi rokok kretek mesin pada tahun 1979. PT Gudang Garam adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri rokok, khususnya dalam
bidang kretek. PT Gudang Garam ini juga memiliki beberapa anak cabang. Yang pertama, industri kertas, perdagangan, jasa transportasi udara, pengolahan tembakau, jasa hiburan, objek wisata, peralatan pelindung keselamatan, investasi, dan konstruksi. Selanjutnya ada permodalan PT Gudang Garam. Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal. Rasio ini dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio utang terhadap modal adalah masing-masing sebesar 52% dan 53%. Saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode GGRM diperdagangkan pada kisaran harga 16.500 hingga 30.050 per lembar saham sepanjang tahun 2023. Jumlah modal disetor dan ditempatkan tidak mengalami perubahan pada tahun 2023 dan perseroan telah membagikan dividen senilai 1.200 per saham dari laba tahun 2022 sesuai keputusan rapat umum pemegang saham tahunan pada bulan Juni 2023. Opini audit untuk 5 tahun terakhir pada tahun 2019 sampai 2023 untuk PT Gudang Garam dan entitas anaknya, yaitu wajar tanpa pengecualian yang beralasan semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang konsolidasinya pada tahun tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin terakhir, di mana kalau seandainya kita menjadi KAP untuk PT Gudang Garam ini, maka teknik dan bukti audit yang kita akan lakukan itu, yakni pertama ada memeriksa atau exam. Nah, di memeriksa atau exam ini kita akan memeriksa secara terinci terkait dokumen atau catatan yang digunakan perusahaan. Nah, untuk jenis bukti auditnya itu ialah dokumentasi, di mana kita akan memeriksa faktor-faktor yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi apakah pengendalian internalnya itu sudah terlaksana secara efektif atau tidak. Untuk teknik selanjutnya adalah menghitung atau compute, yaitu perhitungan sendiri yang dilakukan oleh auditor. Untuk bukti auditnya itu ada prosedur analitis, yaitu memastikan rasio anggaran yang ada di laporan keuangan sesuai dengan realisasinya atau tidak dimanipulasi. Selanjutnya ada teknik menghitung kembali. Perhitungan yang dilakukan untuk menentukan apakah perhitungan auditan benar atau tidak. Hitung kembali harga per unit dikalikan jumlah unit dalam sampel faktor pemasok dan membandingkan totalnya dengan perhitungan. Bukti auditnya adalah pelaksanaan kembali. Dengan melakukan analisis yang tepat terhadap data keuangan, kita dapat mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi sehingga memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan. Teknik selanjutnya yaitu teknik menjumlahkan. Di sini menjumlahkan sampel dari jurnal pembelian untuk 1 bulan, untuk periode 1 bulan, dan bandingkan dengan jumlahnya dari buku besar. Untuk bukti auditnya itu yaitu pelaksanaan kembali. Dengan menggunakan teknik pelaksanaan kembali, kita dapat mengidentifikasikan tanda-tanda potensial dari kecurangan atau manipulasi yang mungkin terjadi dalam proses bisnis perusahaan. Baik, untuk poin terakhir yang akan kita pilih itu ialah teknik pengamatan atau observe, di mana kita akan mengamati secara langsung terkait proses perhitungan persediaan yang dilakukan oleh tim perhitungan. Nah, untuk jenis bukti audit yang dilakukan itu ialah pengamatan, di mana kita akan mengamati secara langsung terkait proses perhitungan persediaan itu untuk menilai apakah operasi perusahaan itu sudah berjalan secara baik dan menilai apakah risiko yang akan mungkin dapat terjadi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.